Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma. Gue Novi Kurniawan dan hari ini seperti biasa di awal bulan gue akan ngebagiin list tentang bacaan apa aja yang gue selesaikan di bulan kemarin. Yes, ini adalah September wrap up, dan di bulan September kemarin tuh gue baca 5 buku dan 5 komik. Jadi total ada 10 bacaan. Yang mana gue sendiri juga kaget sih sebenarnya, karena kayaknya gue nggak pernah baca yang sebanyak ini gitu. Dan karena biasanya gue tracking dulu gitu ya, bacaan apa aja yang gue baca di notes untuk keperluan video wrap up. Dan setelah gue ngecek sebelum bikin video ini tuh, wah banyak juga ya bukunya. Walaupun mungkin ini bukan jadi jumlah bacaan terbanyak selama tahun 2024 ini. Kalau nggak salah yang paling banyak tuh di bulan Juni. Tapi kalau kalian ingat, di bulan itu tuh gue sebenarnya lagi kena reading slump, dan gue punya treatment baru untuk menghadapi reading slump gue. Karena kalau sebelumnya gue akan gak baca buku sama sekali, kalau kena reading slump ya stop aja gitu, udah cari hobi lain. Di tahun ini tuh gue punya treatment baru, yaitu tetap baca tapi ganti format bacaannya. Yang tadinya gue baca buku, gue ubah gitu jadi baca komik. Dan di bulan Juni tadi, gue tuh baca komik doang, dan komik indie pula yang tipis banget, dan bahkan jilitannya tuh pakai kayak stapler gitu loh, nggak bisa dijilid yang kayak buku-buku biasanya, nggak bisa, saking tipisnya. Nah makanya di bulan Juni tadi, gue tuh banyak bacaannya, tapi ya tipis-tipis semua dan baca komik doang. Sementara di bulan September ini bener-bener semua ada gitu. Buku ada, komik ada, dan komiknya pun komik yang proper ya. Ada sih satu komik pendek, tapi sisanya tuh bener-bener komik yang ya buku gitu. Nggak kayak komik-komik indie yang gue baca dulu. So, ya gue bisa bilang ini bacaan terbanyak lah yang proper. Dan karena banyak gitu ya bacaan yang gue baca di bulan September ini, kayaknya kita langsung mulai aja deh biar nggak terlalu lama juga videonya. Untuk bacaan pertama akan dibuka dengan komik pendek. Ini satu-satunya komik pendek yang gue baca. Dia sebenarnya ada versi cetak, ada versi digital, dan versi digitalnya pun dipublish di beberapa tempat. Tapi gue baca yang di line webtoon, yaitu komik Wijaya Kusuma. Dia adalah komik favorit gue dari komikus Ahmad Fadli, yang mengangkat soal lakon Topeng Malang, dan sekaligus juga merupakan sebuah hasil karya tesis yang mengangkat soal pendidikan pranikah gitu, apa aja yang perlu disiapkan oleh laki-laki sebelum meminang perempuan. Begitu juga untuk perempuan, agar apa sih yang perlu dinilai dalam laki-laki sebelum kalian menerima mereka. Nah, unsur-unsur tadi tuh dikumpulkan, dibahas, dan dieksekusi dalam sebuah komik singkat, komik laga, yang esensinya mungkin sayembara lah untuk mendapatkan Dewi Sekartaji, tokoh utama perempuan dalam komik ini. Ini komik yang oke banget, yang wah the best lah dari Ahmad Fadli, dan gue sangat merekomendasikan judul satu ini. Kalau kalian penasaran dengan pembahasan lebih lanjut tentang Wijaya Kusuma, kalian bisa tonton video yang udah gue bikin sebelumnya. Dan kalau dari sana kalian kepincut gitu ya sama komiknya, kalian bisa langsung meluncur ke line webtoon secara gratis untuk baca komiknya. So ya, itu untuk judul pertama. Judul buku kedua yang gue baca adalah satu judul yang tetap atau masih di line webtoon. Ini judul favorit gue dari lama, dari zaman gue SMA, dari zaman gue masih aktif gitu ya baca webtoon, yaitu Mantra Deva. Gue baca ulang dari awal sampai akhir, dan untungnya dia nggak masuk ke sistem daily pass-nya webtoon, jadi aman, bisa kalian baca langsung, bisa maraton. Yang jelas ini merupakan satu komik shonen gitu ya spiritnya. Dia merupakan cerita high fantasy yang mengangkat atau berbasis dari kebudayaan Bali. Jadi kalau kalian suka gitu ya sama komik fantasi atau cerita-cerita fantasi, inilah rekomendasi yang gue sampaikan ke kalian. Satu komik fantasi lokal yang megah, yang epic gitu skalanya, yang masif. Dan satu hal yang gue suka, yang mungkin kalian udah tonton gitu dari video pembahasannya yang udah gue bikin sebelumnya, komik ini tuh punya scoring atau soundtrack yang akan mengiringi cerita fantasinya ini yang kolosal,
Dan bayangin deh, komik ini tuh dibuka dengan sebuah pertarungan antara seorang raja dan seorang penyanyi yang melanggar ramalan perjanjian dunia gitu, dengan background latar tempat buta sedang memakan bulan. Kemudian diiringi dengan soundtrack suara gamelan. Wah gila, skopnya tuh besar banget. Sekali lagi gue sangat menyarankan komik satu ini untuk teman-teman pembaca komik gitu ya, terutama yang suka fantasi atau komik lokal. Dan gue juga nyaranin ini ke teman-teman pembaca novel sih sebenarnya. Mungkin ini akan jadi salah satu judul yang akan gue sodorkan gitu ya ke teman-teman pembaca novel yang penasaran gitu sama komik lokal. Ini nih ada dan epic banget ceritanya. Dan sekali lagi untuk cerita selengkapnya kalian bisa tonton video pembahasannya yang udah gue bikin sebelumnya. Kita lanjut ke judul ketiga yang gue baca di bulan September kemarin, yaitu Aruna dan Lidahnya. Gue tuh dari dulu kepengen gitu ya punya novel ini, tapi somehow gue gak pernah nemu. Gue pernah nemu sih, tapi yang cover film, sedangkan gue nggak suka gitu ya cover filmnya. Gue lebih suka cover originalnya yang mangkok ayam gitu. Ya tapi karena gue nggak kunjung menemukan komik ini, akhirnya gue baca komik ini secara gratis dan legal di aplikasi Ipusnas. Kalau kalian belum familiar gitu ya dengan Aruna dan Lidahnya, novel satu ini sebenarnya udah pernah diangkat gitu ya ke dalam sebuah film yang menceritakan tentang Aruna yang mungkin lebih tinggi dari Fundis itu. Dia suka sama makanan, dia banyak banget pemikirannya dia tentang makanan yang charming gitu, yang gue suka. Jadi emang mungkin jauh lebih tinggi dari foodies, tapi gue nggak tahu apa istilahnya. Si Aruna ini kebetulan lagi menangani kasus flu burung dan harus ke beberapa daerah gitu ya di Indonesia, yang mana hal tersebut juga dimanfaatkan oleh si Aruna tadi untuk keliling mencicipi kuliner-kuliner di seluruh Indonesia gitu. Gue belum bikin video pembahasannya, tapi gue akan bikin. Jadi mungkin lengkapnya di sana aja, tapi yang jelas aspek politik dalam novel satu ini bisa dibikin semenarik mungkin sebagaimana makanan. Dan aspek makanan dalam novel ini juga bisa dibikin se-intriguing politik tadi gitu. So, menarik sih menurut gue. Mungkin juga bisa jadi rekomendasi buat kalian yang nyari bacaan yang bertema makanan gitu. Aruna dan Lidahnya bisa jadi pilihan dan masuk ke list kalian. Dan ya mungkin ditunggu aja video pembahasan gue lebih lanjut soal buku satu ini. Judul keempat, kita balik ke webtoon lagi. Walaupun sebenarnya judul satu ini punya versi cetaknya walaupun masih satu volume. Tapi kemarin tuh gue baca ulang di line webtoon dan sayangnya komik satu ini tuh masuk ke sistem daily pass. Jadi kalau kalian mau baca komiknya secara gratis, kalian cuma bisa baca satu episode per hari. Tapi kalau kalian penasaran gitu ya, pengen unlock ke semua episodenya, kalian bisa beli koin. Dan kayaknya gue jamin deh setelah baca beberapa episode gratisnya, kalian juga pasti akan penasaran dan beli koin gitu buat baca komik satu ini dari awal sampai akhir. Itu yang gue lakukan kemarin. Gue baca ulang sih sebenarnya komik satu ini. Dan walaupun gue baca ulang, gue tetap dibikin penasaran gitu, karena udah lama banget gue baca judul satu ini. Dan ya, karena gue gak sabar nunggu, akhirnya gue beli koin. Video pembahasannya udah gue bikin, apalagi kalau bukan judul Matahari Setengah Lingkar karya Mbak Hoirunisa. Ini merupakan romance yang gue ngerasa orang dewasa pun juga bisa menikmatinya gitu. Jadi gak remaja banget lah. Komik ini mengangkat soal apa? Well, komik ini bergenre romance yang mengangkat tema gagal move on. Menceritakan tentang tokohnya yaitu Kai dan Arka yang dulu waktu SMA tuh sempat dekat gitu antara satu sama lain. Dan long story short, mereka tuh nggak lanjut sampai dewasa. Mereka menjauh antara satu sama lain, ada pertengkaran dan hal-hal buruk yang terjadi di masa lalu sehingga mereka berpisah gitu ya. Dan cerita akan dibuka dengan satu adegan dari mereka yang sudah dewasa gitu ya, bertahun-tahun, 10 tahun lebih setelah mereka dekat dulu. Dan ya mereka bertemu, tiba-tiba mereka ketemu. Kayaknya itu aja. Karena menurut gue sedikit itu aja udah bikin pembaca penasaran kan. Sekali lagi pembahasan selengkapnya bisa kalian cek di video khususnya yang udah gue bikin.
Yang jelas kalau kalian pengen baca cerita romance yang nyesek gitu tentang gagal move on tadi, kalian bisa baca Matahari Setengah Lingkar ini. Dan ya, kita lanjut ke bacaan selanjutnya. Next, gue baca Narnia yang The Voyage of the Dawn Treader. Ini sebenarnya buku kelima dalam urutan kronologi dalam seri Narnia. Tapi gue nggak baca dalam order seperti tadi, gue baca dalam urutan publikasi. Ini adalah buku ketiga yang dipublis dalam seri Narnia ini. Gue nggak akan ngejelasin Narnia itu apa, masa sih kalian nggak tahu? Nggak mungkin lah ya kalian nggak tahu tentang dunia fantasi di balik lemari. Yang jelas di cerita atau buku ketiga ini yang bisa masuk ke dalam dunia Narnia hanyalah Lucy dan Edmund, sementara Peter dan Susan udah, ya seperti di buku sebelumnya, mereka udah nggak bisa masuk karena udah terlalu dewasa mungkin. Tapi di dalam buku ini kita akan bertemu dengan satu tokoh baru, yaitu sepupunya dari keluarga Pevensie, yaitu, gue lupa namanya, Eustace. Eustace ini annoying banget, gue inget banget dari filmnya dulu. Dan cuma itu kayaknya yang gue inget dari cerita satu ini di filmnya, yang udah gue tonton dulu banget. Sedangkan untuk ceritanya gue udah lupa sama sekali. Mungkin masih inget lah beberapa poin, tapi secara keseluruhan mungkin gue baca ulang sih kemarin. Jadi mengonsumsi cerita satu ini tuh dari awal lagi. Nah, kalau di buku pertamanya kita baru berkenalan gitu ya dengan dunia Narnia ini. Dan di buku kedua mungkin lebih ke sejarahnya mungkin. Di buku ketiga ini kita bener-bener, kita udah kenal sama Narnia, yuk kita berlayar. Yes, mungkin udah ketahuan gitu ya dari judulnya. Buku ketiga ini menceritakan tentang pelayaran dari tokoh-tokoh utama kita bersama dengan Prince Caspian untuk menuju ke ujung dunia. Kalian akan dapat petualangan-petualangan di negeri yang tak terjamah gitu ya di Narnia. Magicalnya tetap dapat, charmingnya tetap dapat, dan dongengnya sih. Itu satu aspek yang jadi keunggulan dari seri Narnia menurut gue. Gue belum sempat bikin video pembahasannya, tapi gue pasti bikin. So ya, mungkin ditungguin aja. Kemudian buku selanjutnya yang gue baca di bulan September kemarin adalah satu buku non-fiksi, yaitu buku Filosofi Teras, karya Mas Henry Manampiring. Ini merupakan buku yang membahas soal stoik atau filosofi stoa gitu ya. Dan lihat nih, ini merupakan buku pertama yang gue anotasi. Baru pertama kali gue menganotasi buku dan Filosofi Teras jadi judul pertamanya. Tagline dari buku satu ini tuh Filsafat Yunani Romawi Kuno untuk Mental Tangguh Masa Kini. Ini satu buku yang gue butuh dan satu buku yang gue bisa belajar banyak gitu dari sana dan banyak confirming gitu tentang mindset-mindset yang udah gue terapkan selama ini, yang ternyata juga masuk itu ke dalam Filosofi Teras. Ini merupakan satu buku mega bestseller, jadi kayaknya nggak perlu terlalu detail gue ngejelasinnya karena semua orang juga kayaknya udah tahu. Selengkapnya mungkin akan gue bahas di video khususnya. So, tungguin aja. Yang jelas buat kalian yang penasaran sama filosofi Stoa gitu ya, buku ini merupakan satu pembuka lah yang ramah banget buat pembaca-pembaca yang mungkin sama kayak gue sendiri mungkin 99 bacaan gue adalah fiksi, tapi penasaran sama judul satu ini. Dan untungnya buku ini ramah banget buat pembaca yang awam gitu ya kayak gue. Ringan banget, santai banget, dan ya gue gak sabar sih buat bahas buku satu ini. Oke, kita lanjut. Setelah Filosofi Teras tadi, gue baca komik, lebih tepatnya komik lokal, masih dari karya komikus Wijaya Kusuma tadi, yaitu Rajasa. Sama seperti Wijaya Kusuma tadi, komik satu ini tuh berbasis pada sejarah atau tokoh masa lalu, yaitu Arok. Yang pasti kalian juga tahu lah dari pelajaran sejarah dulu. Ini adalah kisah Arok dalam masa mudanya yang semacam jadi Robin Hood gitu. Dia merampok upeti yang dikirim menuju Daha Kediri atau Kadiri dulu. Kemudian hasilnya dibagi-bagikan kepada rakyat miskin di Tumapel. Komik satu ini asik banget, sejarahnya dapat, actionnya dapat, komedinya juga dapat.
Untuk video pembahasannya, gue nggak tahu apakah gue akan bikin dalam waktu dekat gitu, karena walaupun komik ini bisa berdiri sendiri, tapi gue ngerasa kalau ini tuh belum selesai gitu, dan sebentar lagi ada volume lainnya kan, volume kedua yang dirilis, walaupun dia nggak pakai season volume, tapi kayak dikasih subtitle gitu, yang ini tuh And the Demon of the Wood, dan di buku keduanya nanti beda lagi, dia nggak pakai season volume, tapi ya cerita Arok ini kan belum selesai, jadi mungkin akan gue review dan gue bahas saat komiknya sudah benar-benar tamat gitu. So ya, kita lanjut ke judul selanjutnya, karena masih ada beberapa nggak selesai-selesai nih video. Judul selanjutnya merupakan kumpulan cerita-cerita pendek dari Eka Kurniawan, yaitu Perempuan Patah Hati yang Kembali Menemukan Cinta Melalui Mimpi. Gue tuh sebenarnya bingung mau ngobrolin buku ini tuh gimana. Karena di beberapa ceritanya kan emang agak, ya itu kan, kalau kalian udah baca bukunya kalian tahu kan yang gue maksud. Mungkin gue harus nonton gitu ya video pembahasan dari teman-teman lain tentang buku satu ini, baru gue bisa merancang video pembahasan gue sendiri gitu. Jadi mungkin untuk isi bukunya nggak akan gue bahas di sini, tapi yang jelas kepenulisan dari Eka Kurniawan ini charming banget, somehow gue nggak ngerti gitu kenapa bisa seperti itu, tapi charming banget, gila. Yang saking charmingnya tuh gue sampai dibikin penasaran gitu buat baca bukunya yang lain. Buku lain dari Eka Kurniawan yang gue pengen baca selanjutnya adalah yang Anjing Mengeong Kucing Menggonggong. Gue nggak tahu apa-apa sih soal buku satu itu, gue bahkan nggak tahu sinopsisnya gimana. Yang jelas gue tahu kalau bukunya tuh hardcover, itu menarik banget menurut gue karena gue suka sama buku-buku hardcover. So ya, mungkin itu akan jadi buku Eka Kurniawan selanjutnya yang gue baca. Kita lanjut ke judul selanjutnya. Ini adalah satu judul atau satu series yang akan gue baca selama musim gugur kali ini. Kalau kalian udah nonton video rekomendasi bacaan autumn yang udah gue bikin, kalian pasti tahu, yaitu The Hunger Games karya Susan Collins. Ini juga satu judul yang kayaknya semua orang udah tahu tentang Battle Royale dari dunia distopia baru, yaitu Panem, yang terbagi menjadi 13 distrik dulunya, dan setiap tahunnya akan dipilih satu anak laki-laki dan satu anak perempuan dari tiap distrik untuk bertarung dalam Hunger Games. Ini kayaknya satu judul, gue boleh bilang tertinggi gak sih di genre dystopian. Gue sebenarnya ngefans duluan sama seri satu ini tuh dari filmnya, dan karena menurut gue filmnya tuh udah excellent banget gitu ya, jadi nggak ada urgensi buat gue baca bukunya sebenarnya. Tapi karena ya kayaknya gue harus gitu baca bukunya, akhirnya kesampaianlah di tahun 2024 ini. Sekalian gue mau siap-siap gitu untuk habisin seri 1 ini di tahun 2024, karena tahun depan akan ada buku kelanjutannya, bukan kelanjutannya sih, lebih ke prequel lagi, yang akan membahas Hunger Games-nya Haymitch gitu, karakter Haymitch. So ya, gue bener-bener harus nyelesain seri 1 ini di tahun ini. Kemudian finally kita lanjut ke bacaan gue terakhir di bulan September kemarin, yaitu komik lokal lagi, yaitu komiknya si Juki yang komik strip. Gue butuh satu bacaan singkat yang ringan, yang gue familiar gitu, karena gue dulu juga sering banget baca Juki. Untuk menjadi penutup di bulan ini setelah gue membaca cukup banyak buku gitu. Komik ini tuh esensinya lebih ke kumpulan komik-komik stripnya si Yuki dari pertama banget dia muncul dulu sampai sekarang gitu. Jadi semacam kompilasi. Di dalamnya tentu saja banyak lelucon yang absurd, yang garing sebenarnya tapi lucu. Kemudian tentunya juga ada kritik sosial, kritik politik di dalamnya. Ya, satu bacaan yang familiar dan charming lah buat gue. Buat kalian yang pengen baca, sebenarnya komik Juki tuh banyak, bisa dibaca secara gratis di baik Ipusnas ataupun Webtoon. So ya, tinggal meluncur aja ke sana. Dan ya, itu dia ke 10 buku yang gue baca di bulan September ini. Gila, gue tetap nggak nyangka sih, masih nggak nyangka gue bisa baca buku sebanyak ini. Gue nggak tahu gue kesambet apa bisa baca buku sebanyak ini. Yang jelas, kalau gue punya passing baca kayak gini terus akan sangat oke sih. Walaupun gue sangat meragukannya karena bisa jadi, tapi jangan sampai sih. Ya bisa jadi bulan depan bisa turun gitu. We'll see lah. Gimana dengan kalian?
bulan September kemarin baca berapa buku dan apa buku favorit di bulan itu. Bisa tulis di kolom komentar bawah. Dan adakah dari buku-buku yang udah gue baca yang bikin kalian penasaran juga? Sekali lagi bisa komen. Dan ya mungkin itu aja kali ya untuk episode kali ini. Mudah-mudahan nggak panjang banget videonya. Dan ya seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Novi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.